Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi, siang, sore, malam untuk sahabat Suduai, sahabat sukses dunia akhirat. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ulama klasik penggagas maqasid syariah. Jadi kita akan membahas tentang bagaimana penyingkapan maqasid syariah, bagaimana historinya ya. Ulama terdahulu ya, ulama klasik gitu ya, mulai dari menyingkap maqasid syariah dari kata-kata asror, ilah, kemudian embrionya yang awalnya itu diletakkan oleh Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain ya, kemudian pembagian dzurriyat menjadi al-kulliyat al-khamsah ya, penguatan doruriyat di atas hajiyat, di atas tahsiniyat. Kemudian ada periode taklid setelah itu, kemudian ada penambahan hifdzul irad, tapi ini pun ditolak juga oleh beberapa ulama yang lain. Kemudian esensi dari maqasid syariah, kemudian bagaimana matang di tangannya Imam Syatibi, dan kemudian wajah baru ya maqasid syariah di tangan At-Tufi ya, dan ini yang kira-kira banyak mengilhami beberapa kawan-kawan yang ada di kelompok-kelompok liberal gitu ya. Kalau sumber utama dari konten yang ada di seri ini, yang ada di video ketiga ini, saya banyak mengambil dari bukunya Ahmad Ar-Raisuni ya, Nadhariyatul Maqasid Inda Imam Nadhariyatul Maqasid Syariah ya, Inda Imam Asy-Syatibi, kalau nggak salah judulnya itu ya. Dan di buku saya ini sudah saya tambahi dengan beberapa referensi yang lain ya, jadi menjadi referensi sekundernya gitu ya. Oke, sahabat Suduai, langsung saja. Untuk pertama kali, jadi secara historis ya, bagaimana awal maqasid syariah itu menjadi teori yang independen, teori yang bisa digunakan dalam penyingkapan satu hukum, dalam penetapan dan pemutusan satu hukum. Itu awalnya ya, yang penggagas pertamanya itu adalah namanya Imam At-Tirmidzi Al-Hakim ya. Beliau banyak memakai kata-kata maqasid, dan beliau menulis sebuah kitab khusus yang tentang maqasid gitu ya. Misalnya gini, dalam bab sholat beliau menulis buku As-Sholatu wa Maqasidiha. Kemudian Al-Hajju wa Asrorihi gitu ya. Ada buku juga yang beliau tulis yang judulnya Al-Hajju wa Asrorihi ya, ataupun kemudian beliau itu banyak menggunakan kata-kata maqasid yang berarti tujuan, atau asror yang berarti rahasia gitu ya. Jadi awalnya At-Tirmidzi Al-Hakim ini menyingkap tujuan-tujuan yang krentil, yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya tujuannya sholat gitu ya, maqasid sholat, haji dan rahasianya. Berarti kan termasuk apa sih tujuannya haji dan yang lain sebagainya. Kemudian masih setelah itu ya, di area yang baru nyingkap awal-awal itu ada Abu Mansur Al-Maturidi ya, wafatnya tahun 333 Hijriah. Beliau mengarang kitab ya Ma'hud Asy-Syara'i, dan Al-Maturidi itu pencetus madhab Al-Maturidiyah ya. Banyak dari madhab Hanafi yang mengikuti madhab Al-Maturidi dalam masalah kalam. Kemudian ada juga yang pencetus awal dari maqasid syariah adalah Abu Bakar Al-Qaffal Asasi ya, Asy-Syashi ya. Beliau ahli di bidang usul fikih, termasuk juga imam para pengikut mazhab Syafi'i. Beliau termasuk ulama yang menguraikan kitab Imam Syafi'i yang berjudul Ar-Risalah ya. Kemudian beliau banyak membahas tentang maqasid syariah, tentang dasar-dasarnya lah ya, awal dari maqasid syariah di kitabnya Mahasin Asy-Syariah. Kemudian yang kedua ya, bagaimana penyingkapan maqasid syariah
penyingkapan maqasid syariah dalam kata illah atau ilal. Ya, illah itu kan sifat yang jelas, yang nempel, yang nyengkrem, yang ada di dalam satu hukum gitu ya, itu illah gitu ya. Wasfun dohirun mundobitun gitu ya. Jadi illah itu sesuatu yang nempel, sifat aslinya yang nempel dalam satu hukum. Misalnya khamr ya, minuman keras itu ilah dilarangnya khamr itu karena memabukkan. Sifat memabukkan itu kan nempel di khamr gitu. Jadi di taraf yang kedua yaitu bagaimana penyingkapan maqasid, yaitu tujuan syariah, maqasid syariah melalui kata illah atau ilal. Dan ini dilakukan oleh Abu Bakar Al-Abhari dalam kitabnya Mas'alatul Jawab wa Dalail wal Ilal ya. Wafatnya tahun 375 Hijriah. Kemudian ada Al-Baqilani juga pakai kata-kata ilah untuk maqasid syariah. Kemudian yang ketiga adalah ya, bagaimana embrionya maqasid syariah, bagaimana janinnya, bagaimana awalnya maqasid syariah itu benar-benar jadi ada seperti yang diterima saat ini adalah di tangannya ada namanya Imam Al-Haramain ya. Imam Al-Haramain sudah masuk hampir-hampir membuat membuat satu model yang sempurna yang terkait dengan 3 tingkatan, yaitu dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Walaupun tidak sesingkat ini ya, Al-Haramain Al-Juwaini itu masih masuk di beberapa ulasan-ulasan yang agak panjang, yang kemudian itu ketika dipersingkat akan memunculkan 3 tingkatan, yaitu dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Jadi imam yang pertama memunculkan embrio pembagian maqasid syariah adalah Al-Haramain ya. Disebut Al-Haramain karena beliau lama menetap di Mekah dan Madinah mencari ilmu, di sana ngimami dan yang lain sebagainya. Dan makanya Imam Al-Juwaini juga disebut dengan Imam Al-Haramain ya. Al-Haramain itu memakai kata-kata al-maqasid, al-maqsud, al-qasd. Jadi 3 kata ini muaranya ya tujuan ya. Maqasid itu ya tujuan, tapi jamak maksud. Kemudian al-qasd ya, ada yang masdar gitu ya. Jadi beliau banyak seringkali pakai kata-kata ini di dalam bukunya yang berjudul Al-Burhan fi Ushulil Fiqh ya. Terus Al-Juwaini juga memakai kata-kata al-gharad dan juga al-aghrad. Gharad itu ya tujuan, tapi dengan kata yang berbeda ya. Kemudian Al-Haramain menyatakan dalam bukunya Al-Burhan, dalam kitabnya Al-Burhan, yaitu barang siapa yang tidak mengetahui maqasid ataupun tujuan dari segala perintah ya dan larangan Allah, maka tidaklah ia mengetahui seluk-beluk dari syariah. Jadi menurut Imam Al-Haramain itu barang siapa yang tidak memahami maqasid ataupun tujuan dari perintah dan larangan Allah ya terhadap suatu hukum, maka dia tidak mengetahui seluk-beluk dari syariah. Kemudian Imam Al-Hasani menyebutkan bahwa Al-Haramain lah yang sebenar-benarnya dianggap menjadi tokoh yang paling awal dan paling terdepan memunculkan gagasan tentang maqasidus syariah sebelum Asy-Syatibi dan juga sebelum Imam Al-Ghazali ya. Setelah Al-Haramain, Al-Ghazali, kemudian Asy-Syatibi ya, karena cikal bakal dari dzaruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat itu memang yang meletakkan adalah Imam Al-Haramain, dan penggunaan kata-kata al-maqasid, al-maqsud dengan al-qasdu itu juga Imam Al-Haramain. Kemudian yang keempat, selanjutnya proses tahapan yang ke depan lagi, pembagian daruriyat menjadi 5. Al-kulliyat al-khamsah ya.
al-kulliyat al-khamsah, dan juga lebih lagi spesifik kepada tujuannya maqasid syariah itu apa sih gitu ya. Jadi setelah ada Imam Al-Haramain yang tadi menetapkan adanya daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat, maka Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali meneruskan pemikirannya Imam Al-Juwaini ya. Tapi Imam Al-Ghazali tidak hanya berhenti pada apa yang telah dicetuskan oleh Imam Al-Juwaini, tapi Imam Al-Ghazali juga mengembangkan ya, menganalisis, mendebat, menambahi ya. Maka Imam Al-Ghazali menyebutkan pembahasan tentang maqasidus syariah dalam kitabnya Syifaul Ghalil ya. Kemudian dalam kitabnya Imam Al-Ghazali juga ya, di kitab Al-Mustasfa ia membagi maqasid syariah di tahapan yang penjagaan jiwa, akal ya, kemudian ada penjagaan kehormatan tapi pakai kata-katanya al-bidho. Kan biasanya yang kita pahami ada al-irt ya, tapi ini pakainya al-bidho. Dan penjagaan al-mal, harta gitu ya. Jadi Imam Al-Ghazali di sini maju lagi satu langkah dengan membagi 5 penjagaan di dalam maqasid syariah. Tapi dalam kitabnya yang lain yang berjudul Al-Mustasfa ya, Al-Ghazali lebih matangin lagi nih, lebih dimatangkan lagi kitab maqasid syariah dengan menjelaskan bahwa maksud dari Allah menciptakan manusia adalah untuk menjaga kelima hal, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta ya. Kemudian Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa tujuan maqasid syariah ya adalah untuk kemaslahatan di dunia dan juga di akhirat. Dan Imam Al-Ghazali juga mengikuti gurunya, yaitu Imam Al-Haramain, dalam membagi masolih al-masolih ya, menurut tingkatan kekuatannya, yaitu yang pertama daruriyat yaitu primer, yang kedua hajiyat yaitu sekunder, yang ketiga yaitu tahsiniyat yaitu tersier ya. Kemudian setelah Imam Al-Ghazali ada Imam Fakhruddin Ar-Razi ya, yang juga menghadirkan pemikirannya Imam Al-Juwaini ya, dan juga Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mahsul ya. Kemudian Razi juga meringkas kitab para ulama pendahulunya ya, dan meringkas kitab Al-Mu'tamad kalangan Abu Hasan Al-Basri. Al-Burhan juga diringkas ya, yang karangannya Juwaini, dan juga Al-Mustasfa karangannya Al-Ghazali juga diringkas sama Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Jadi tapi gini, Fakhruddin Ar-Razi seringkali tidak menyebutkan al-kulliyat al-khamsah yang 5 tadi itu tidak dengan cara yang berurutan lah. Dan Imam Ar-Razi juga seringkali kadang-kadang menyebutkan nufus ya, dan akal jadi ukul, kemudian mal jadi amwal. Jadi yang awalnya itu mufrad kemudian disebutkan lagi oleh Imam Ar-Razi menjadi jamak gitu. Jadi kadang-kadang beliau menyebutkan seperti itu. Kemudian step selanjutnya adalah maju satu langkah lagi ya, dengan menguatkan daruriyat di atasnya hajiyat ya, kemudian tahsiniyat di bawahnya hajiyat. Jadi yang pertama itu daruriyat, yang kedua itu hajiyat, yang ketiga itu tahsiniyat ya. Siapakah gerangan yang menguatkan ini ya? Yang menguatkan daruriyat di atas hajiyat, dan hajiyat di atasnya, di bawahnya hajiyat ada tahsiniyat, yaitu Imam Saifuddin Al-Amidi, dan dia adalah guru dari Izzuddin Abdussalam ya, Al-Iz bin Abdussalam, yang terkenal dengan konsep maslahah yang kemarin udah kita obrolkan tentang konsep maslahahnya. Jadi kemudian setelah itu ya, setelah Saifuddin Al-Amidi yang menguatkan daruriyat
di atas hajiyat, hajiyat di atas tahsiniyat, masuk ke periode taklid. Periode taklid itu apa? Periode yang mana di masa-masa ini ya, karya-karya di bidang usul fikih itu tidak banyak karya yang baru, karena yang ada hanya banyak menyelami karena karya-karya ulama-ulama yang terdahulu tanpa banyak adanya penambahan dan analisis yang baru, pengembangan yang baru gitu ya. Dan di periode ini malah banyak sekali buku-buku ulama yang lama kemudian diringkas menjadi mukhtasarat atau penjelasan tentang ringkasan, syarhul mukhtasarat ya. Kemudian mukhtasarat ya. Kemudian meringkas penjelasan yang, jadi meringkas penjelasannya ringkasan ya, talkhisat li syuruh ya, ataupun memberikan catatan atas penjelasan ya, ta'liqat alat talkhisat ya. Kemudian ada juga karya-karya ulama yang bentuknya adalah kumpulan-kumpulan larangan, kumpulan-kumpulan perintah, ada jam'ul mawani, jam'ul jawami dan yang lain sebagainya. Jadi di periode ini banyak taklid ataupun hanya mengikuti karya-karya yang ulama yang dulu ya, diringkas, dikasih catatan, diklasifikasikan ya, seperti itu ya. Dan di era ini ada ulama-ulama yang juga membahas tentang maqasid syariah, tapi di kapasitasnya mengikuti pendapat yang dulu ya, hanya taklid saja. Misalnya ada Ibnu Hajib, misalnya ada Al-Baydhawi, misalnya ada Al-Asnawi ya. Ya, saya pakai bukunya Al-Asnawi ya ketika dulu di Al-Azhar ya. Kemudian jadi pembahasan di ketiga ulama ini hanya berputar-putar pada perdebatan mana yang lebih kuat pada penjagaan kelima hal yang didharuriyat itu ya. Mana yang harus didahulukan, apakah akal didahulukan setelah nasl atau sebelum nasl, apakah din itu sebelum nafas gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau misalnya sekarang ini saya melihat bahwa kadang orang yang ada di antara sahabat Sudu'en ya, yang mengucapkan penjagaan kelima hal itu tidak urut, itu menurut saya tidak memperhatikan historical dari ulama klasik penggagas maqasid syariah, karena sekedar urutan aja itu mereka sudah melakukan pengembangan dari dari pengembangan dari teori yang memang dari awal ya, yang tadi dikembangkan oleh misalnya At-Tirmidzi, Al-Hakim, kemudian Al-Juwaini, Al-Ghazali, kemudian dan yang lain sebagainya. Jadi itu kan prosesnya panjang gitu ya, dan ijtihad ini terus-menerus dilakukan, dikembangkan dengan baik gitu. Kemudian yang selanjutnya ada penambahan hifdzul ird. Ya, kadang-kadang sahabat Sudu'ai pernah ya mendengarkan bahwa ada yang menyatakan bahwa ada hifdzul ird, hifdzul nasl diganti hifdzul ird. Jadi penjagaan keturunan diganti penjagaan kehormatan, atau ada yang nggak mengganti tapi menambah dengan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Ada yang menambahkan hifdzul ird, yaitu menjaga kehormatan untuk penjagaan kelima hal, al-kulliyat al-khamsah ya. Ini dilakukan oleh siapa? Ibnu Subki ya, Ibnu Subki. Beliau menambahkan penjagaan kehormatan atau harga diri, yaitu hifdzul ird dalam al-kulliyat al-khamsah ya. Kemudian Syekh Ibnu Asyura dalam bukunya Maqasidus Syariah Al-Islamiyah menolak tentang penjagaan kehormatan yang dikemukakan oleh Ibnu Subki gitu. Karena ini menurut Syekh Ibn Asyura ini bukan sesuatu yang dzaruriyat, bukan sesuatu yang primer, akan tetapi bisa dimasukkan ke kategori yang hajiyat ya. Dan Syekh bin Asyur
juga menolak penggunaan kata-kata an-nasab untuk menjaga keturunan, tapi beliau memilih an-nasl ya daripada kata-kata an-nasab. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pembahasan pengembangannya terkait dengan esensinya maqasid syariah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Dan ini tokohnya adalah Izzuddin Abdussalam, seperti yang sudah saya jelaskan di video yang kedua. Ya, jadi Izzuddin termasuk yang Al-Iz bin Abdussalam termasuk yang menjelaskan secara spesifik tentang maslahah, tentang kemaslahatan. Ya. Dan Izzuddin Abdussalam membagi kemaslahatan menjadi maslahah hakiki dan maslahah majazi. Kemaslahatan yang hakiki dan kemaslahatan yang majazi. Kemudian ulama yang juga membahas tentang maslahah dan juga mafsadah, tentang kemaslahatan dan juga kerusakan adalah Ibnu Taimiyah. Ya. Jadi di bukunya Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah juga banyak dibahas tentang maqasid syariah. Ya. Untuk selanjutnya baru nih kematangan maqasid syariah di tangan Imam Asy-Syatibi. Ya, jadi setelah loncatannya jauh banget ya. Dari Al-Juwaini yang di awal-awal dulu, kemudian sampai ada era-era pengembangan, sampai ada era taklid, lah baru nih Asy-Syatibi di sini. Ya, tahun 672 Hijriah. Padahal awal-awal kan tahun sekitar mungkin 300-400 Hijriah ya. Jadi setelah 300 atau 400 sekitar 300-an tahun ya sejak awal ini di sini Asy-Syatibi yang merangkum dan menambahi dan concern menulis tentang maqasid syariah di kitabnya. Saya punya sih kitabnya di di perpustakaan saya di atas, belum saya cari ya. Dulu saya pernah membaca kitab ini ya, yang saya punya 2 jilid ya, tebel gitu, ada yang 4 jilid juga ya, tergantung cetakannya ya. Jadi Syatibi ini madhabnya madhab Maliki ya, dan beliau adalah salah satu ulama yang hidup di Spanyol ya. Jadi bukan orang Arab ya, dia orang bule gitu ya, orang Spanyol ya. Dan beliau menulis tentang maqasid syariah di kitabnya Al-Muwafaqat fi Usulis Syariah ya. Kata-kata Syatibi itu dinisbatkan pada Syatibah, yaitu di daerah Spanyol Timur yang dekat dengan Laut Putih Tengah. Ya, beliau lahirnya memang di Spanyol, tapi wafatnya di Mesir. Beliau ya dimakamkan di Alexandria ataupun Iskandaria di Mesir. Ya, sejak kecil memang Syatibi rajin belajar, dia menguasai banyak ilmu ya. Menguasai ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, sastra, mantik, ilmu falak, fikih, usul fikih dan yang lain sebagainya. Memang dasarnya pinter dari awal ya. Jadi menurut Syatibi, memahami maqasid syariah adalah suatu kewajiban dalam berijtihad ya. Dan seseorang yang tidak memahami maqasid syariah maka tidak akan tercapai untuk bisa memahami Al-Quran dan Al-Hadis gitu ya. Kemudian menurut Asy-Syatibi ya, inti dari maqasid syariah adalah maksud tujuannya Tuhan dan tujuannya hamba ya. Yang pertama yaitu tujuan awal syariah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemudian kedua, syariah adalah sesuatu yang harus difahami, dan ketiga adalah syariah adalah hukum taklif, pembebanan yang harus dikerjakan. Yang keempat, dan tujuan syariah membawa manusia kepada naungan hukum, dan ini untuk kembali lagi ke kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dan ini bisa diwujudkan apabila terjaga 5 hal, yaitu penjagaan, terjaga agamanya manusia, terjaga jiwa manusia, terjaga akal manusia, terjaga keturunan manusia, terjaga harta manusia ya. Dan
penjagaan terhadap 5 unsur ini menurut Syatibi bisa dilakukan dengan segi mengadakan min nahiyatil adam dan dari segi mentiadakan, ya, seperti yang saya udah jelaskan di nggak tahu lah video keberapa ya. Jadi menjaga jiwa itu mengadakan misalnya makanan 4 sehat 5 sempurna, menjaga jiwa misalnya mentiadakan konsumsi narkoba misalnya lah. Ini bisa dimaknai dengan contoh bagaimana menjaga kelima aspek dalam maqasid syariah dari segi mengadakan, menghadirkan, dan juga penjagaan kedua dari segi meniadakan, menghapus, menjauhkan, ya itu menurut Asy-Syatibi. Kemudian selanjutnya adalah yang terakhir, bagaimana wajah baru maqasid syariah di tangan At-Tufi, ya, Najmuddin At-Tufi Al-Baghdadi, ya, orang Irak ya dia ya. Jadi beliau adalah dikenal sebagai tokoh liberal di kalangan mazhab Hambali, dan konsepnya yang fenomenal tentang maqasid syariah gitu ya, bahwa gagasannya maslahah dapat mentakhsis dalil Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Jadi maslahah itu bisa mengkhususkan, artinya gimana? Ketika ada maslahah dan ketika ini ada dalil, maka maslahah bisa jadi lebih menang daripada dalil lah, intinya gitu ya. Dan ini menjadi satu kalau menurut saya sih menjadi embrio ya bagi pemikiran liberal yang yang menjadikan maqasid syariah menjadi alat untuk melegitimasi pendapat dan juga pola pikir dari mazhab-mazhab yang liberal gitu ya. Ini menurut At-Tufi. Jadi saya ulangi lagi konsep menurut At-Tufi, yaitu maslahah dapat mentahsis dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Hadis, ya. Dan ini menjadi perhatian banyak pihak, misalnya Muhammad Said Ramadan Al-Buti ya. Syekh Al-Buti menganggap bahwa gagasan At-Tufi, gagasannya Tufi ini keluar dari ijma dan keluar dari landasan epistemologisnya. Dan menurut Buti, statement Tufi ya melampaui batas-batas toleransi ketika mengatakan bahwa memelihara maslahah lebih kuat dari ijma. Dan Al-Buti tentunya banyak membahas, mendiskusikan pendapatnya Tufi dalam bukunya yang tadi saya sudah sebutkan, Dhawabitul Maslahah fi Syariah Al-Islamiyah, ya. Mungkin sekian dari saya untuk bahasan tentang ulama klasik penggagas maqasid syariah. Terima kasih. Jangan lupa senyum, syukur, bahagia ya atas rezeki apapun, sekecil apapun yang sahabat Sudu'ai dapatkan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.